I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Selamat siang, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 2010417107, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Soal bagian A berkenaan dengan tugas terstruktur Anda. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judul proposal penelitian saya adalah pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak. Pada judul ini, saya akan meneliti apakah harga dan kualitas produk itu berpengaruh atau tidak terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Cara saya menetapkan judul proposal penelitian itu, saya menetapkan dahulu konsentrasi saya, dan saya memilih konsentrasi pemasaran. Kemudian saya cari referensi judul-judul skripsi di perpustakaan. Di situ saya melihat rumusan masalahnya apa saja dan juga mengumpulkan judul penelitian yang lama untuk sebagai panduan saya ke depannya. Setelah beberapa judul terkumpul, saya konsultasi sama dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dan akhirnya ditetapkan. Soal nomor 3. Jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang penelitian pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak, di mana dalam menghadapi dunia persaingan usaha di kota, salah satunya di kota Pontianak, memacu para pengusaha toko pakaian seperti toko Ila Optik untuk mempertahankan atau meningkatkan usaha agar dapat bersaing dengan perusahaan toko yang menjual produk pakaian sejenis lainnya. Perusahaan toko harus dapat menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan usahanya, karena semakin banyak pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan harapannya. Maka dari itu, pada penelitian ini akan meneliti seberapa besar pengaruh harga dan kualitas produk tersebut terhadap keputusan pembelian dengan melihat perkembangan perusahaan dan persaingannya. Kegiatan pemasaran dapat dijadikan tolak ukur pada setiap perusahaan, di mana dalam proses penyampaian produk kepada pelanggan dan dalam hal penyampaian tujuan perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal. Yang dimaksud dengan latar belakang adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Latar belakang juga dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Soal nomor 4. Dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda dan ada berapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Ada 3 pertanyaan penelitian yang dapat dibuat. Yang pertama, apakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak? Yang kedua, apakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak? Yang ketiga, bagaimana harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak? Soal nomor 5, apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak. Yang kedua,
untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian pakaian pada toko Ila Optik di Pontianak. Soal nomor 6, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Teori yang saya gunakan untuk mendukung penelitian ada yang pertama, pemasaran adalah usaha untuk kegiatan yang menyeluruh, terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengkomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk nilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai baik bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Yang kedua, harga, di mana harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam jumlah rupiah, tetapi dalam keadaan lain, harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Dengan indikator yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat. Teori yang ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam penciptaan kepuasan pelanggan. Kualitas produk merupakan variabel yang penting yang berhubungan dengan penilaian terhadap produk untuk memenuhi harapan dari pelanggan. Dengan indikator yang pertama kinerja, yang kedua ketahanan atau daya tahan, yang ketiga kesesuaian, yang keempat keragaman produk, yang kelima keandalan, yang keenam estetika. Teori keempat, keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemikiran serta tindakan di mana seseorang mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyaknya pilihan. Dengan indikator yang pertama pilihan produk, yang kedua pilihan merek, yang ketiga waktu pembelian, yang keempat jumlah pembelian, yang kelima metode pembayaran. Soal nomor 7. Coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Di sini ada 3 penelitian terdahulu mendukung penelitian. Yang pertama, Gitania A, Rorong Luki, F. Tamengkel, Dani DS, Mukuan 2018, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian bekas import di Pasar Baru Langowan. Yang kedua, Inful Anwar, Budi Satrio 2015, pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian peralatan masak di showroom Maxim Houseware Grand City Mall Surabaya. Yang ketiga, Nur Faedah 2016, pengaruh produk dan harga terhadap keputusan pembelian pakaian Lea pada showroom Lea di Samarinda. Soal nomor 8. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori, dan permasalahan yang sudah ada di dalam kerangka berpikir dari judul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pakaian di Pontianak, yaitu ada pengaruh antara variabel independen yaitu harga itu sebagai variabel X dan kualitas produk sebagai variabel X2 terhadap variabel independen yaitu keputusan pembelian sebagai variabel Y. Soal nomor 9, berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada hipotesis. Di sini saya ada hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, H1, harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pakaian di toko Ila Optik di Pontianak. Yang kedua, H2, kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pakaian di toko Ila Optik Pontianak Yang H3, harga dan kualitas produk berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pakaian di toko Ila Optik Pontianak. Soal nomor 10. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang Anda gunakan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat
Hubungan antara variabel independen, harga dan kualitas produk, dengan variabel dependen, keputusan pembelian. Untuk populasinya, para pelanggan atau konsumen yang pernah berbelanja di toko Ila Optik Pontianak. Sampelnya dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik proportion sampling. Alasan menggunakan teknik proportion sampling ini karena sesuai untuk digunakan penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi dan untuk mengetahui jumlah sampel yang diambil penelitian menggunakan rumus Slovin. Soal nomor 11, berdasarkan judul di atas, ada berapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Dari judul penelitian, saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen itu ada harga dan kualitas produk, sedangkan variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Soal bagian B, pertanyaan ini berkenaan dengan video di bawah ini, atau di sini ada link-linknya. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Untuk video yang pertama, topik yang pertama, metodologi penelitian, di mana dalam metodologi penelitian banyak metode ilmiah yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Dalam topik penelitian ini menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang dimana di sini dalam topik ini disangkutkan dengan penelitian yaitu wajib pajak. Dan ada dua macam, yang pertama yaitu data sekunder dan data primer untuk pengambilan datanya. Di data primer ada metode lain yang dapat melihat hubungan sebab akibat dengan baik, yaitu dengan metode eksperimen atau metode percobaan. Di setiap pengumpulan data tersebut juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Pada video kedua, daftar nama-nama variabel skripsi manajemen sumber daya manusia. Pada topik ini menjelaskan variabel apa saja yang mencakupi dengan judul penelitian sumber daya manusia, dan terdapat area penelitiannya terbagi menjadi 4. Yang pertama hubungan ketenaga kerjaan, yang kedua keorganisasian, yang ketiga dinamika pekerjaan, yang keempat orang dan pekerjaan. Setiap area penelitian tersebut memiliki variabel yang berkaitan. Pada video yang ketiga, daftar nama-nama variabel skripsi pemasaran, di mana dalam topik ini menjelaskan variabel-variabel manajemen pemasaran, dan dalam video tersebut menjelaskan bahwa ada 6 fokus utama dalam pembagian variabel-variabel yang populer terbaru dalam manajemen pemasaran. Satu adalah produk, yang kedua price, plans, promotion, market strategy, dan people option. Inilah fokus untuk variabel-variabel manajemen pemasaran. Pada video yang keempat yaitu contoh-contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Di sini dalam video membagikan judul-judul atau terdapat kumpulan judul mengenai manajemen keuangan. Pada soal yang kedua, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Yang pertama, Prof. Dr. Insinyur Bambang Juan M.Si, yang kedua Timotius Duha SEMM, yang ketiga Timotius Duha SEMM, yang keempat ilmuwan muda. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Pada video yang pertama, dengan topik metodologi penelitian, menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, banyak berbagai metode ilmiah yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Contohnya, kita ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Untuk mempelajari atau mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, banyak metode yang bisa kita gunakan. Dalam pendekatan ini, kita bisa menggunakan data sekunder atau data primer. Kalau kita menggunakan data sekunder, kita bisa mengumpulkan beberapa data misalnya dari kantor pajak. Dalam menggunakan metode sekunder, kalau kita ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, yaitu yang pertama, penegakan hukum, yang kedua, tingkat pendapatan, yang ketiga, tingkat pendidikan, keempat, prinsip metodologi percobaan, yang kelima, pengulangan, yang keenam randomisasi, yang ketujuh pengendalian lingkungan.
Pada video yang kedua, daftar nama-nama variabel skripsi manajemen sumber daya manusia. Pada topik ini menjelaskan variabel apa saja yang mencakupi dengan judul penelitian sumber daya manusia. Dan di situ terdapat area penelitiannya yang terbagi menjadi 4. Dan di setiap area penelitian itu terdapat variabel-variabel yang berkaitan. Untuk memiliki variabel yang cocok dengan sumber daya manusia tersebut. Yang ketiga, daftar nama-nama variabel skripsi pemasaran, di mana dalam topik ini menjelaskan variabel-variabel manajemen pemasaran. Dalam video tersebut menjelaskan bahwa ada 6 fokus utama dalam pembagian variabel-variabel yang populer, yang terbaru dalam manajemen pemasaran, yaitu ada produk, price, plans, promotion, market strategi, dan people option. Inilah fokus untuk variabel-variabel manajemen pemasaran. Setiap fokusan tersebut terdapat variabel-variabel yang berkaitan untuk bisa kita ambil dan untuk penelitian. Di video keempat, ini membahas tentang judul skripsi manajemen keuangan. Mempelajari bagaimana untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik, dan menganalisis aspek keuangan dan moneter dan kinerja perusahaan bisnis, lembaga perbankan, atau organisasi lain. Beberapa mata kuliah obligasi, ekonometri, akuntansi keuangan, menengah, komputerisasi penganggaran, asuransi dan manajemen risiko, ekonomi koperasi, dan sebagainya. Contoh judul skripsi manajemen keuangan yang pertama itu analisis kinerja keuangan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua itu pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran total aset terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor segmen yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2018. Dan saya ngambil contohnya lagi, pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Soal yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton keempat video di atas? Manfaat dan pelajaran yang saya peroleh dari menonton keempat video di atas, di mana ada pada video yang pertama saya dapat mengetahui dalam metodologi penelitian, dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian wajib pajak terdapat 2 pengumpulan data, yaitu data sekunder dan data primer, dan ada juga data eksperimennya. Untuk video kedua dan ketiga sangat bermanfaat karena membagikan ilmu dalam pembuatan judul, di mana memaparkan variabel-variabel yang berkaitan dengan fokus utama pada setiap konsentrasi seperti sumber daya manusia dan manajemen pemasaran. Dan pada video terakhir, saya menjadi tahu dan mendapat pengetahuan baru mengenai kumpulan judul-judul manajemen keuangan. Bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas yang sudah saya kerjakan, yang pertama ringkasan bab 2 dan bab 3 video record. Yang kedua ringkasan bab 4 dan 5 video record. Yang ketiga metode penelitian bisnis video record. Yang keempat ringkasan komentar di Instagram video record. Ringkasan skripsi pembelian pada toko buku Zanava Pekanbaru video record. Proposal penelitian bisnis tulis tangan, dan tugas diskusi di Zoom. Dan ada juga tugas yang komentar di Instagram Bapak. Mungkin sekian yang dapat saya jawab mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian bisnis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.